Kalau waktu itu sih yang ditemuin emang ada obat serangga. racun lah gitu, racun yang emang ada di situ gitu. Ada racun serangga di ya, situ. Alhamdulillahnya tertolong sih. Berarti dia kesimpulannya mencoba untuk bunuh diri. Ya, seperti itu. Emang di sini, cenah di tanah ini dulunya sebelum rumah ini emang dijadiin tempat pembuangan. Jadi setelah si dukun-dukun itu pada gak tahu kemana gitu ya, jadi muncul orang mah apa ya? Peliharaannya itu udah gak ada tuannya. Nah, yang udah gak punya tuan ini disimpanlah di situ semua. Ternyata itu tuh jalan, dan di belakang situ ada satu sumur tua yang udah gak dipakai, ada kolam ikan yang udah gak keurus juga, ada pohon beringin gede, terus di bawahnya ada beberapa makam, sedikit sih beberapa makam, tapi makamnya tuh makam jadul gitu ya, bangunan-bangunan makamnya makam jadul. Tah, itu cuna yang punya lokasi di sini. Dan dari pertama si bapak bikin rumah itu, dia nggak pernah tinggal di rumah itu. Jadi sama si warga situ tuh emang disetujui, ya udahlah, ini mah tempat pembuangan aja udah gitu. Kalau tiap ada makhluk yang tidak ada tuannya simpen di situ, ada apa-apa simpen di situ gitu, dipindahinnya teh ke situ semua. Aduh, ini kenapa lagi gitu ya, dipikir teh baru juga semalam udah tegang, ini udah tegang lagi siang-siang lagi gitu. Ya udah langsung kita pulang. Gak jadi itu belanja teh, langsung pulang. Pas pulang udah gak ada, katanya udah dibawa ke rumah sakit katanya. Udah gak ada ininya. Udah gak ada di rumah itu di gitu. Rumah. Udah dibawa ke rumah sakit katanya tadi sama polisi. Lah, kenapa ada polisi? Iya katanya, soalnya kita nggak tahu mau ke siapa lagi minta tolong, jadi dianterin sama polisi. Oh ya udahlah kalau udah sama polisi gitu ya. Jadi gimana nih kegiatan hari ini, kata aku teh. Ya udah perwakilan aja yang ke desa, sisanya ke Imeh. Emang kenapa Imeh kenapa? Ya dia kan kayaknya kejadiannya depresi gimana? nih ya. Kata temen teh pokoknya dia masuk ke kamar mandi, terus nangis di kamar mandi teh. Kamar mandi yang di kamar itu kan dekat sama kamar mandi yang ruang tengah. Nah, teman aku yang cowok yang satu itu dia mandi di kamar mandi yang satunya lagi. Nggak denger si Imeh lagi nangis di kamar mandi sebelah. Dia tuh nungguin kan, nah, pas lagi mandi teh gitu, masih nangis. Pas dia beres mandi udah gak nangis, cenah gak ada suara nangis. Dia keluar lah, ngasih tahu ke temen yang di kamar, yang cewek itu, si Imeh masih di kamar mandi, masih cenah gitu. Coba lihat, soalnya udah nggak ada suara nangisnya, cenah bisi kenapa kan bisikan malam udah nangis juga gitu, bisi kenapa. Kebetulan si kamar mandi yang di kamar kita tuh pintu pegangannya tuh udah bolong gitu gini, jadi cuma ditutupin sama kresek gitu. Dibukalah kreseknya sama teman teh, pas dilihat udah tergeletak aja di bawah gitu, udah basah sekujur tubuh teh. Wah, jatuh cenah gitu. Udah dibuka, didobrak si kamar mandi teh katanya, terus dibawa ke kasur teh basah semuanya, pokoknya dibawa ke kasur udah terlentang basah kuyup semuanya, bekas nangis gitu segala macem. Ya udahlah, panik lah anak-anak teh. Nah, pas panik itu kan minta tolong ke siapa, mungkin ya karena memang posko kita tuh dekat sama polsek. Yang cowok ini langsung ke polsek, langsung minta tolong, itu cenah teman saya gini, langsung dibawa lah sama polisi teh. Dibawa sama polisi ke rumah sakit yang ada di Majalaya satu-satunya. Dibawa ke sana, disusul sama teman-teman yang lain. Saya ke desa. Nah, udah sampai di desa ini jadi pertanyaan kan, karena kelompok saya cuma satu orang nih perwakilan ke desa, sementara itu teh lagi ada acara perkumpulan dari 3 kelompok itu, jadi acara desa, acara besar gitu. Kemana cenah kelompoknya yang lain? Nantilah diceritainnya nanti, kata saya teh. Kebetulan saya teh jadi MC waktu itu teh, jadi belum bisa ngobrol banyak sama yang lain kan, begitu datang langsung MC-in gitu. Pas udah MC ternyata Pak Kadesnya udah tahu kejadian yang teman saya masuk rumah sakit itu. Terus dia bilang lah di wawancara di sambutan awal, ini cenah saya dengar katanya langsung gitu kan, langsung nembak gitu. Satu-satunya orang di situ kan saya, langsung saya tuh bilang, iya Pak, jatuh di kamar mandi, tapi nanti kita tunggu informasi selanjutnya. Oh ya udah, nanti kabar-kabar ke Bapak ya. Jadi kan anak-anak yang lain tahu tuh semuanya kalau di posko saya tuh ada yang nggak beres gitu. Udah selesai acara,
Terus polisi juga udah ngasih penjelasan mungkin ya sama Pak Kades segala macam. Dan soalnya di situ langsung rembugan. Teman-teman yang lain kan langsung pada nanya, "Teh kenapa? Enggak, pokoknya jatuh aja. Saya juga belum tahu," kata saya. Soalnya kan saya langsung ke sini. Nantilah dikabarin ya malam sambil rapat kan malam biasa. Nanti dikabarin lagi gimana kondisinya. Ya udah, akhirnya yang teman itu dipulangin sih sebenarnya. Dia pulang ke rumahnya dulu untuk istirahat dulu ya, karena memang udah 2 hari di rumah sakit gitu kalau nggak salah. Langsung dibawa orang tuanya. Kita sisanya berarti tinggal 10 orang kan di posko itu. Pingsannya tuh kenapa? Kayaknya sih karena dia depresi itu, jadi dia tuh ingin menyelesaikan sesuatu dengan cara yang dia ada beban. Ya, dia punya beban pikiran, sebelumnya. Berat gitu ya. Berat, terus kayaknya mungkin emang ya di situ kan udah mah dia punya faktor internal, ditambah ada lagi masalah. faktor eksternal, faktor rumahnya juga seperti itu, jadi mendukung kayaknya gitu ya dari segala sisi. Akhirnya dia melakukan satu kalau waktu itu sih yang ditemuin emang ada obat serangga. racun lah gitu, racun yang emang ada di situ gitu. Ada racun serangga di ya, situ. Alhamdulillahnya tertolong sih, udah pas udah dibawa lagi ke rumah sakit segala macam, udah tertolong, udah aman lah gitu. Jadi dia masih bisa biasa lagi gitu. Dan akhirnya setelah 1 minggu istirahat di rumah, dia balik lagi ke posko, ikut lagi KKN, masih ngelanjutin KKN lagi setelah kejadian itu. Setelah istirahat. Dan kita semua emang udah fix, gak usah ada yang ngebahas itu lagi gitu. Jadi udah aja lah masalah yang itu mah. Takutnya kita kan nambah lagi beban ya untuk dianya juga gitu. Udah pokoknya fokus aja sama kegiatan kita. Berarti dia kesimpulannya mencoba untuk bunuh diri. Ya seperti itu. Dengan meminum racun serangga itu. Racun serangga. Iya. Dan kita sebenarnya nggak ada yang tahu dia bawa racun serangga, karena emang sebelumnya juga nggak ada yang bawa itu gitu ke posko. Cuma memang seminggu setelah di posko dia pernah izin sekali buat pulang, dan kita nggak tahu dia bawa itu kapan gitu. Mungkin pas di situ ya, jadi kita nggak tahu. Makanya pas kejadian emang itu, di situ kelihatan ada pas sama teman-teman juga kelihatan. Cuma kan teman-teman waktu itu nggak tahu itu diapain. Dan pokoknya fokus aja sama anaknya gitu. Anaknya udah pingsan, dibawa aja langsung ke rumah sakit gitu. Pas mungkin kayaknya si polisi mungkinnya yang iniinnya, terus kan dari rumah sakit juga mungkin ngasih tahu ada gini. Jadi kita tahu lah semuanya. Oh ya udahlah gitu. Udah skip aja di situ. Untungnya sih nggak sampai gimana. Tapi akhirnya gitu. ketolong ya. Akhirnya ketolong, alhamdulillah. Cuma yang bikin anehnya tuh pas udah kejadian itu kan rame tuh katanya warga waktu pas lagi kejadian. Saya belum datang ke rumah. Warga teh pada nanya kan, kenapa ini ibu jatuh di kamar mandi gini. Itu mah udah biasa cenah. Segitu mah neng leheung cenah. Yang tahun kemarin yang tahun kemarin mah lebih parah dari ini cenah. Udah neng tenang aja cenah. Ngomongnya teh gitu. Jadi warga teh kayak nggak kaget gitu ada kejadian sampai ada polisi segala macam teh. Kayak udah biasa gitu, yang udah juga kayak gitu katanya gitu. Makanya emang kenapa ya, kata aku nggak tahu. Cuma yang anak-anak teh nggak nanya lebih gitu. Parah. Ada cerita nggak tetangga itu? Ada. Parahnya tuh ya, gimana? Ternyata mereka akhirnya nyerita pas di akhir setelah kita mau selesai KKN, karena mungkin takut kitanya ketakutan duluan. Terus udah selesai. Pas udah gitu, udah masuk ke minggu ketiga kan. Nah minggu ketiga ini mulai banyak anak SD pada ikut les, pada mau les gitu. Terus kan dulu mau 17-an, jadi ada yang latihan tari di posko kita tuh. Jadi makin rame kalau siang-siang. Dari pagi tuh udah rame, anak-anak kecil tuh udah pada dateng gitu. Udah mulai kenal kan, pas awal-awal kan belum ada yang kenal gitu. Udah mulai kenal segala macam. Nah anak kecil tuh banyak yang ngomong pas awal-awal. Cenah teteh meniwanian, cenah diem di sini, cenah tinggal di sini, da di sini mah cenah sieun, cenah saya mah sok ningali da dieu, cenah gitu. Diheureun lah sama anak-anak teh. Emang sok ningali naon cenah. Nya da siang-siang ge sok katingali cenah sok aya kunti dihareup, cenah disebut-sebutin lah sama anak-anak itu teh gitu. Siang-siang ge cenah sok katingali, cenah komumun peuting abi mah teu wani ka dieu, cenah gitu ngomongna teh. Jadi kita teh udah mulai wah kayaknya bener deh enggak beres gitu sama rumahnya. Kita tuh udah mulai mikir ke situ. Cuma anak-anak yang itu nggak sampai ketakutan sih karena ada kita di situ. Ya udah kita teh ngasih penjelasan aja sama anak-anak, enggak kok nggak ada apa-apa di sini, kita biasa aja udah gitu-gitu ya. Jadi anak-anak teh nggak takut gitu main ke situ, ngaji sore-sore biasa anak-anak teh udah mulai banyak. Kita juga nggak takut sih kalau siang, tapi begitu malam suasana rumahnya tuh ya habis maghrib beda gitu. Iya habis maghrib tuh beda. Dan emang di RW kita tuh di situ di kampung situ sih sebenarnya setelah maghrib tuh jangankan orang lewat, warung aja udah gak ada yang buka Pak. Jadi semua tuh tutup, warung gak ada yang buka.
Setelah maghrib tuh nggak ada kegiatan. Paling cuma sholat udah beres balik lagi gitu, gak ada yang nongkrong anak-anak atau gimana kan biasanya kalau di kampung-kampung yang pemuda-pemudanya keluar gitu ya gimana, ini nggak ada sama sekali. Kita tuh mikirnya ini karena ininya kampungnya di atas terus takut begal apa gimana gitu ya mikirnya tuh gitu, cuma nggak kepikiran ke sana sebelumnya gitu. Nggak ada warung sama sekali, sampai kita kalau habis makan tuh harus ke Majalaya, harus ke bawah dulu sekitar 1 jam kan dari desa itu, harus ke Majalaya dulu, harus beli di bawah balik lagi ke atas gitu. Saking sepinya di desa itu teh. Terus ketika ketiga minggu di sana, minggu ketiga udah mulai tenang, anak-anak udah mulai ya udahlah kita sama-sama di sini gitu ya di posko. Udah malam-malam kita nggak kepikiran lagi setan atau apa gitu, udah ya udahlah, udah nerima, udah pasrah gitu ya, mau ada apa aja udah terserah gitu pokoknya semua di situ. Terus pas besoknya nih, pas siang-siang kegiatan biasa, saya tuh kebagian untuk ada acara di desa lagi, jadi kita harus ke posko yang temen. Saya ke posko temen, yang lain ada acara masing-masing. Pas di posko temen, semuanya kan langsung pada teh cerita yuk gitu, karena mereka udah tahu kan di posko kita kayak gimana. Hayu nanti ya udah beres kegiatan, udah beres kegiatan di desa, kita cerita tuh di posko yang teman saya itu yang deket desa. Mereka tuh bilang, teh coba ceritain cina kemarin teh gimana, ada kejadian apa aja. Biasalah pada kayak gitu kan anak-anak, ya kita ngobrol ngalir ngidul segala macam. Saya nyeritain tuh di posko saya mah gini kata saya teh. Emang di posko kalian kayak gimana? Biasalah kayak gitu ya, ingin tahu gitu. Terus mereka tuh bilang, teh cenah tahu nggak, kita waktu itu pernah rembug warga cenah pas minggu pertama di sini sama warga yang di sekitar desa itu. Di sekitar kantor desa, si warganya tuh bilang kalau desa itu waktu dulunya adalah perkampungan yang dikenal banyak dukunnya, jadi banyak orang sakti. Desa itu satu desa gitu, bukan cuma di posko kita doang, tapi satu desa itu dikenal sama orang lain itu adalah desa yang banyak orang saktinya. Sampai dulu mah katanya kalau ada yang berantem itu sampai mereka tuh bisa terbang di atas teh, cenah berantem di atas, kabayang tuh cenah meren juga di film-film lah gitu kayaknya teh. Emang kamu kata siapa? Adu kesaktian mungkin ya, berantemnya tuh sampai di atas. berantem teh di atas teh terbang katanya teh gitu. Kata siapa? Ya kata warga di sini teh, cenah soalnya warga di RW sini mah setiap malam teh bapak-bapaknya suka ada kayak rembugan gitu. Cenah kemarin kita ikutan kan, cenah datang gitu ke rembugan warga itu. Dikasih tahu lah sama mereka sejarah desa ini kayak gimana secara mistisnya gitu ya. Sampai mereka bilang udah beberapa puluh tahun ke belakang lah baru mulai ya istilahnya mah yang kayak gitunya udah mulai sedikit lah gitu ya, orang-orang sakti yang gitunya teh tertutup sama orang-orang yang emang banyak yayasan-yayasan yang masuk kayak NU, Muhammadiyah udah mulai masuk ke desa situ, jadi udah mulai rada aman lah, cenah nggak kayak dulu banget gitu, nggak separah dulu cenah katanya teh. Cuma emang dikenal sama semua orang situ teh bahwa desa itu teh dulunya desa orang sakti katanya teh, yang emang setiap rumahnya aja istilahnya ditungguin sama yang kayak gitulah gitunya. Jadi kita setiap rumah ada yang nungguin, pasti ada yang nunggunya cenah zaman dulu teh. Bahkan kayak ya kalau nggak suka ke orang teh nggak langsung main fisik, jadi orang situ terbiasa untuk main hal gaib gitu. Kalau untuk nyerang sesama musuhnya atau apa gitu katanya udah biasa teh di sini mah cenah gitu. Oh emang gitu ya, iya saya baru tahu cek saya teh, soalnya saya juga nggak tahu di posko saya tuh nggak ada rembugan kayak gini gitu warganya, karena di sini mungkin emang beda lah ya gitu mungkin si warganya gitu. Ya udah terus gimana? Ya udah cenah dia bilangnya ya kalau misalkan ada kejadian-kejadian jangan terlalu kaget katanya gitu, emang udah biasa cenah, apalagi kalau cuma ditampakin kayak gitu mah udah biasa kata warga yang di situ. Tampakin tuh memang sosoknya seperti apa sih? Banyak. Pernah diceritain? Iya, apalagi kan yang di posko yang temen itu mereka WC-nya tuh masih sumur gitu. Jadi bahkan kita aja kalau ke WC yang temen yang itu teh suka takut gitu karena posisinya sumur terus poek gitu loh pokoknya mah. Rumah yang dia mah tradisional banget. Rumah yang posko kedua itu teh. Posko yang kita mah kan modern ya, jadi udah ya kayak rumah di rumah aja biasa. Cuma posko yang itu memang serem banget gitu di daerah situ teh. Terus kayak yang rumahnya teh pendek gitu, jadi ke atap teh deket, jadi sumpek gitu rasanya teh gitu, perasaan kita tuh. Akhirnya tahu dari informasi yang teman itu kan, oh berarti kita ngambil kesimpulan, oh berarti emang dari tanahnya aja emang udah punya sejarah kayak gitu kan gitu di sini. Jadi jangan heran loh mungkin ya kalau banyak yang kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Terus dari posko yang satu lagi nih besok-besoknya penasaran kan gitu saya teh karena udah dapat cerita dari posko yang itu. Ke posko yang satu lagi, dia poskonya paling ujung paling atas gitu dibandingkan yang lain. Kita datang ke posko itu. Di posko itu mah
rumahnya dua, jadi perempuan sama laki-laki dipisah. Bisa. Karena memang kelompoknya juga banyaknya sama gitu. Kalau di saya kan cuma 3 laki-lakinya. Dipisah si rumahnya tuh, tapi rumahnya terpencil banget. Jadi kanan kiri nggak ada tetangga. Emang masih tanah lega, kebun gitu kanan kirinya teh. Pas kesana lagi lebih parah lagi ternyata gitu, mereka ceritanya, wah teh cenah ai ditinggalikeun hungkul mah udah biasa, cenah kita mah sampai ngerasa ada tidur di selimutnya ditarik lah, apalah segala macem katanya tadi yang di ada yang mengalami ada sampai pada cerita lah gitu, teh di sini mah gini cenah. Tapi mereka juga mengiyakan gitu pas mereka main ke posko saya tuh, rasanya kayak nggak enak cenah, padahal kelihatan rumahnya bagus gede katanya, tapi hanya asa tebetah cenah gitu di posko yang teteh mah katanya gitu. Cuma dulu teh di posko yang 2 temen itu, yang 2 kelompok itu airnya kan jelek. Nah, sumur. air di posko saya tuh bagus karena memang udah pakai jet pump itu kan. Nah, jadi mereka tuh sering datang ke posko kita untuk ikut cuci baju kalau siang-siang gitu. Cuma kalau malam nggak ada yang datang ya gitu. Cuma kalau siang ada yang suka ikut cuci baju, ikut mandi gitu ke posko kita karena di posko mereka tuh airnya jelek. Cuma mereka tuh bilang, kan kita selalu kasih kamar mandi yang di tengah itu. Jadi bukan kamar mandi yang di kamar, bukan kamar mandi yang di kamar saya. Kita selalu kasih mereka untuk pakai kamar mandi yang tengah. Nah, kamar mandi tengah ini posisinya kayak gudang kan. Jadi sebelah kanannya gudang, sebelah kirinya tempat mandi yang cuma dihalangin sama tembok kecil gitu, geningan kamar mandi zaman dulu lah gitu. Nah, kita juga nggak tahu bahwa ternyata dulunya kamar mandi yang di tengah itu teh sumur juga, pakai airnya bukan jet pump gitu. Jadi baru sekarang. Jadi ada sumur yang ditutup gitu, udah ketutup, udah dibangun jadi kamar mandi biasa di situ teh. Terus mereka suka pakai kamar mandi situ kan. Terus ada satu yang ngomong dari teman posko lain gitu, teh cenah waktu itu saya lagi nyuci, si air teh berhenti, kan dibukain kerannya berhenti, saya kira teh jet pumpnya mati cenah. Pas mau saya puterin lagi, muter sendiri si kerannya. Mau jadi kayak, dipegang, pas mau dipegang, muter sendiri kerannya katanya, itu langsung keluar lagi airnya. Langsung saya keluar, cenah udah cucian belum beres, langsung pulang aja dia udah gitu ya. Tapi nggak bilang, katanya dia nggak bilang ke yang lain. Cuma saya langsung takut, jadi saya langsung pulang. Oh gitu, iya katanya teh. Oh ya udahlah nggak apa-apa, meren mau kenal gitu udah sama kita teh, mau kenal kali itu mah. Iya cenah, soalnya saya pikir teh emang mati airnya cenah, pas mau dipegang kerannya muter sendiri katanya teh. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Dan emang di kamar mandi yang tengah itu ada satu jolang mandi bayi. Yang kata yang punya rumah teh nggak boleh dipindahin ke yang lain, nggak boleh dipindahin ke kamar mandi lain. Jadi si jolang mandi itu mah disimpan aja di situ ya Neng, cenah, kalau mau dipakai silahkan, tapi jangan dibawa keluar, cenah katanya teh gitu. Si jolang mandi itu teh, karena saya mah tahu ya, jadi nggak pernah make jolang mandi itu kan. Nah, si temen yang dari posko lain ini, mereka kan nggak tahu, yang teman-teman yang lain udah pada tahu karena udah dibilangin gitu. Dia nggak tahu, terus dia pakai jolang itu dibawa keluar si jolangnya teh. Terus disimpannya di kamar mandi yang di dalam kamar saya, bukan di kamar mandi yang utama itu. Saya teh nggak tahu, pas mereka udah pulang aja, pas masuk ke kamar mandi, nah iya jolang di dia, cek saya tanya, kan ini nggak boleh dikumpulin anak-anak, ini siapa yang mindahin jolang? Nggak tahu, cenah teman-teman di posko nggak ada yang ngerasa mindahin jolang itu gitu. Oh jika nama tadi meren, saya tanya yang ngikut nyuci di sini, ya udah pindahin ke sana, pindahin, maunya cenah pindahin, maunya ada kata si ibu nggak boleh di sini, dipindahin aja kita teh ke sana. Malamnya pas udah mindahin jolang itu, temen yang di kamar sebelah si Uni ini, dia dimimpiin. Jadi dia tuh di dalam mimpinya kayak terbang di atas gitu ya. Dia posisi dia tuh di atas ngelihat ke bawah ke rumah gitu. Tapi posisinya dia tuh ngelihat di rumah teh udah macam-macam isinya gitu. Ada kunti lah, ada pocong lah, ada anak kecil lari-lari segala macam, pokoknya di mimpinya teh. Cuma di mimpi dia mah katanya dia teh ngelihatnya dari atas ngawang aja gitu. Cuma dilihatin semua posisi-posisi si makhluk-makhluk yang aneh-aneh itu. Di dalam mimpi dia kayak gitu. Bangunlah dia dari mimpi itu, tapi dia nggak ngomong ke yang lain gitu kalau dia mimpi itu. Saya tahu dia mimpi kayak gitu teh setelah pulang KKN, baru dia cerita, teh dah saya juga gini cenah dimimpiin gini itu tadi mimpiin setelah si jolang teh cenah kasus si jolang yang dipindahin ke kamar mandi yang kita katanya. Oh gitu, ya udah kata aku teh nggak apa-apa, cuma dimimpiin doang mah gitu, ya udah nggak apa-apa. Yang laki-laki ternyata mereka juga punya kisah gitu ternyata ya, pas di minggu ketiga ini. Seperti apa tuh? Cuma mereka nggak cerita, tapi pas udah pulang baru cerita. Ternyata pas malam-malam emang si gordengnya itu nggak ada, jendelanya nggak ada gordengnya, jadi terbuka langsung ke depan rumah. Di depan rumah itu kan kayak ada pohon-pohon tetangga gitu ya, pohon-pohon yang punya tetangga.
Katanya teh pas lagi tidur kan dimatiin lampu teh, terus teman-teman teh masih pada main HP gitu ya, main HP sambil tiduran. Pas ngelihat ke jendela teh emang udah ada sosok yang ngeliatin di jendela. Ada yang merhatiin mereka. Ada yang ngeliatin, dari luar. ada yang ngeliatin tapi bentuknya orang aja, kayak manusia gitu, bentuknya kayak manusia. Pas temen ngasih tahu yang satunya lagi, itu naon, langsung hilang cenah, bes, udah we hilang gitu. Jadi hilangnya tuh kayak ada asap gitu, tapi bentuknya manusia biasa, laki-laki gitu, manusia, nggak, bukan yang menyeramkan atau gimana. Langsung hilang, pas mau ngasih tahu langsung bes cenah. Bukan hilang pergi, tapi hilangnya tuh langsung kayak menghilang. Langsung kayak asap. Nah yang teman yang satu lagi cuma ngelihat asap doang kan, naon bieu cenah gitu. Itu cenah tadi laki cenah didinya gitu. Oh, ya udahlah cenah bae cenah antep gitunya. Tapi mereka mah karena emang laki-laki mungkin ya, jadi nggak terlalu gimana gitu ya, udah we, cuma mereka bilang iya pernah gitu kayak gitu cenah di kamar itu. Ya udahlah, akhirnya pas udah selesai minggu ketiga, minggu keempat nih udah mulai beres kan, kegiatan juga udah mulai banyak yang selesai. Saya masih penasaran kan kenapa sih kayak gini gitu, memberanikan diri untuk nanya ke warga. Akhirnya pertama saya tuh nanya ke yang belakang rumah, belakang posko, ada rumah kan di situ. Nanyalah ke mereka, Bu, saya mau ngobrol gitu ya, kata saya teh, kan saya seminggu lagi di sini udah mau pulang gitu. Iya, kenapa gitu Neng? Cenah, enggak Bu, saya teh penasaran. Cek saya teh, emang kenapa ya, kata aku teh, saya teh selama di rumah ini banyak kejadian gini-gini ya, pokoknya to the point we ke dia teh gitu. Gimana? Kata dia teh, Neng, leuheung Neng mah di dieu ayeuna kieu hungkul cenah. Anu tahun kemarin sampai setiap hari itu kesurupan. Sampai yang harusnya 1 bulan KKN, mereka 2 minggu dipulangkan semua. Anu tahun kemarin sampai setiap hari itu kesurupan. Sampai yang harusnya 1 bulan KKN, mereka 2 minggu dipulangkan semua. Karena memang kesurupannya itu satu orang yang sama setiap malam jam 2 kesurupan, selalu jam segitu gitu kesurupan. Dan orangnya sama, satu, orangnya yang itu terus yang lainnya juga ngalamin hal yang sama gitu kayak teteh. Katanya teh banyak yang ngelihat, banyak yang ngerasain. Cuma yang parahnya ini karena si yang satu orang ini selalu kesurupan, dan kesurupannya ini cuma bisa disembuhin sama si abah yang punya ustad, salah satu ustad disitulah yang dekat sama masjid gitu ya. Harus dikeluarinnya sama si abah itu wae. Nah sampai warga itu semua tahu pokoknya mah pas waktu ada KKN yang sebelum kita tuh itu parah banget gitu, sampai 2 minggu teh mereka dipulangin akhirnya gitu karena memang gak kuat gitu di rumah itu. Nah setelah dari situ gak ada yang nempatin lagi si rumah itu teh. Setelah KKN yang terakhir itu kosong, gak ada yang terus nempatin. Akhirnya ditempatin sama kita gitu, baru ditempatin lagi ini teh katanya setelah 1 tahun kosong setelah KKN itu. Dan ternyata rumah itu pun sebelum yang KKN itu gak ada yang nempatin juga, jadi udah sekitar 3 atau 4 tahun kosong katanya, emang gak ada yang nempatin, cuma ditempatin sama yang KKN doang di situ teh gitu. Ya udahlah kita teh, oh gitu ya Bu, kata aku teh, emang kenapa ya Bu ya, kira-kira emang ada salah apa gimana, kata saya teh ya. Soalnya saya juga kan ngerasa sama teman-teman nggak ngelakuin apa-apalah gitu di sini, baik-baik aja. Cuma emang pas awal, kata saya teh, datang ke sini nggak langsung yasinan, nggak langsung baca-baca Quran atau doa-doa gitu. Pas datang ke sini emang kita langsung sibuk kegiatan, kata saya teh, emang kenapa ya. Cuma kata si ibu itu teh yang bikin kita jadi kaget, Neng cenah ada sebenarnya namanya cenah ibu teh mau ngasih tahu dari awal, cuma takut Nengnya cenah sama teman-teman yang lain cenah. Dan takut rombongan jadi pada ketakutan. Ya, jadi takut semuanya panik lah gitu katanya teh. Jadi ya udah wes cenah nggak diomongin gitu sama si ibu itu teh. Emang kenapa Bu, kata saya teh. Emang di sini cenah di tanah ini dulunya sebelum rumah ini emang dijadiin tempat pembuangan. Jadi setelah si dukun-dukun itu pada nggak tahu kemana gitu ya. Jadi muncul kurang mah apa ya? Peliharaannya itu udah gak ada tuannya. Nah, yang udah gak punya tuan ini disimpanlah di situ semua. Dikuncilah di situ semua katanya sama ya ustad-ustad yang di situ teh emang udah pada tahu cenah, katanya teh disimpanlah di situ semua. Neng udah pernah lihat belum cenah ke belakang rumah, katanya teh coba lihat yang jalan sepinggir rumah yang kecil itu cenah. Dan saya pikir teh di situ gak ada jalan ya, dikira itu emang celah antara rumah satu sama rumah lainnya. Ternyata itu teh jalan, dan di belakang situ ada satu sumur tua yang udah nggak dipakai, ada kolam ikan yang udah nggak keurus juga, ada pohon beringin gede, terus di bawahnya ada beberapa makam, sedikit sih beberapa makam, tapi makamnya tuh makam jadul gitu ya, bangunan-bangunan makamnya makam jadul. Tah itu cenah yang punya lokasi di sini. Jadi emang ternyata ya
kalau disebutin malah itu teh emang areanya Tempatnya. dari dulu, emang ditempatin untuk kayak gitu, untuk nyimpen yang gitu teh di situ cenah. Dan dibelilah tanah itu sama si bapak ini, dijadiin rumah. Dia nggak tahu juga, mungkin ya nggak tahu gimana lah gitu, dijadiin rumah. Dan dari pertama si bapak bikin rumah itu, dia nggak pernah tinggal di rumah itu, saking banyak. Setelah dibangun sama yang punya punya. rumah, Bahkan yang punya rumah pun nggak pernah tinggal di situ akhirnya. tapi gitu. pernah. Cuma mereka tuh diganggu juga sama gitu. Akhirnya kan yang tadi katanya minta tolong dijagain, yang kata uaknya teman saya, oh itu mah yang punya rumahnya yang nyimpen. Itu tuh sebenarnya karena nyimpen mereka takut gitu. Tapi ternyata mungkin malah jadi sekongkol mungkin apa gimana, nggak ngerti lah ya. Jadi yang ngejagain itu teh mungkin terlalu rendah juga mungkin ya dibandingkan sama yang sebelumnya ada di situ lah gitu istilahnya. Jadi semakin banyak lah yang di situ. Oh gitu Bu, terus gimana ya Bu ya, kata saya takutnya teman-teman saya bisa ada gangguan juga setelah dari sini apa gimana, harusnya saya kemana gitu kalau misalkan saya mau minta maaf atau gimana, kata saya teh. Neng cenah sok we coba cenah ngobrol sama si bapak, cenah sama Pak Ustadz yang di situ, yang tahu mah si bapak cenah gitu ya, ada kita juga cenah sama nggak bisa nolong lebih banyak gitu, katanya teh kalau ada apa-apa mah mending ke si bapak aja ngobrolnya cenah gitu. Oh ya udah, kata aku teh. Terus malam berikutnya ada anak-anak kayak Karang Taruna gitu kan pada ngumpul. Nah, penasaran nih, pengen nanya gitu ke pemudanya kayak gimana gitu. Ditanyain lah salah satunya, namanya teh Adi gitu ya, nama yang orang situnya. Di, kamu tahu nggak, cek aku teh dulu rumah ini kayak gimana? Biasalah gitu ngobrol-ngobrol ringan. Nah dia langsung nyeritain semuanya. Teh cenah rumah ini tuh dulu waktu pas dibangun yang ngecatnya saya sama Kata si Adi ya, sama teh. si Adi, sama keluarga saya, sama emang sama bapak yang ngecat rumah ini teh cenah yang ngebangunnya lah gitu. Cenah saya cenah tah, saya mah cenah nu pernah di alamanku saya, kata si Adi teh, di rumah ini dulu saya teh tidur di kamar yang dipakai sama laki-laki itu. Tidur di sana, udah dicat nih rumah teh, tidur di situ. Cenah ada mau pulang teh kagok. Pagi-paginya besoknya bangun, dinyalain lampu. Ada bekas kayak jejak kaki manusia basah tapi ngelilingin tembok. Jadi dari bawah gitu jejak kakinya ngelilingin tembok, cenah jalan kayak yang jalan gitu tapi basah teh cenah. Sok logikana kumaha cenah kaki bisa sampai ke atas tembok, kata dia tanya. Cuma kata si Mang teh geus di bae antep cenah, nu penting mah teu ka urang gitu nya, eta mah mungkin nganampakeun hungkul cenah, ngalikeun hungkul. Dari situ si Adi teh sebenarnya nggak mau lagi masuk ke rumah itu gitu, cuma karena kemarin ada yang KKN, kita ada kegiatan di situ, dia baru masuk lagi ke rumah itu gitu, baru bisa kegiatan di situ sama kita. Terus kumaha di teh, emang dulunya kayak gimana rumah ini teh gitu ya, siapa yang nempatin apa segala macam. Nggak ada teh cenah, nggak ada yang nempatin, malah mah sama Pak Ustadz teh yang tadi di dekat masjid itu, si makhluk-makhluk yang kayak gitunya teh memang dikunci di rumah ini akhirnya mah teh cenah, daripada ngeganggu warga sekitar, katanya terjadi we disimpan di sini. Tapi emang disetujuin sama yang punya apa gimana, kata aku teh. Iya emang yang punya minta tolong, jadi yang punya teh minta tolong gitu ke abah itu, ke Pak Ustadz itu, supaya gimana caranya nggak keganggu, karena warga juga kan yang lain keganggu mungkin ya karena rumah itu kayak gitu. Akhirnya dikunci lah cenah sama si Ustadz ini teh, dikuncinya teh yang tadi katanya dibilang dikunci di tembok itu. Saya nggak tahu pertamanya, ternyata yang di tembok kamar saya itu kan warnanya kuning, ada kayak tulisan Arab pakai kapur, jadi kan nggak kelihatan kalau selewat mah, cuma kalau di gitu-gitu ada tulisan, emang tulisan pakai kapur. Saya mikirnya oh mungkin ini mah yang KKN tahun lalu mungkinnya tulisan gitu, tadinya tuh dikirain tuh emang iseng-iseng aja. Ternyata katanya sih itu teh ngunci cenah di situ, ngunci beberapa makhluk yang emang biar nggak ngeganggu warga di sekitar. Jadi emang disimpannya udah di situ aja cenah, katanya biar nggak kemana-mana. Biar gak kemana-mana. Dan ditambah lagi kemarin pas lagi ada KKN yang sebelum teteh kan cenah banyak yang kesurupan. Akhirnya si rumah itu teh ya udahlah, daripada ke warga juga gitu, karena memang udah ngeganggu orangnya gitu, udah masuk ke orang, udah ngerasukin gitunya. Jadi sama si warga situ teh emang disetujui ya udahlah, ini mah tempat pembuangan aja udah gitu. Kalau tiap ada makhluk yang tidak ada tuannya simpen di situ, ada apa-apa simpen di situ gitu, dipindahinnya teh ke situ semua, cenah katanya gitu. Oh kata aku teh palingan atuh ya, saya teh ngerasain gini diceritain sama kita teh, udah mau akhir teh kan itu teh. Teh cenah udah biasalah yang kayak gitu mah, cenah keweku saya ditemenin cenah kasih abah, katanya teh ke Ustadz itu supaya pas pulang cenah nggak pada ngikut atau gimana, kata dia teh. Ya udah di makasih ya, saya teh nanti minta tolong dianterin aja ke sana. Udah mau akhir-akhir ya udahlah kita langsung datang aja ke bapak itu ya, ke Ustadz itu. Ngejelasin lah kita semuanya, karena kan selama di situ kita sebenarnya nggak pernah ngomongin masalah gangguan ini ke Ustadz itu ya, karena kita nggak tahu teh kan tadinya.
kita nyeritain lah semuanya ke si bapak itu. Oh nya saya neng saya cenah aya atos nya paham mah katanya gitu itu aya naon mah nya alhamdulillah katanya teh. Yang mudah-mudahan kayak ku bapak cenahnya diusahakeun supaya ketika pulang nggak ada yang ikut atau nggak ada yang terganggu lagi kata si bapak itu teh. Ya mudah-mudahan cenah ini mah ya saya usahain dulu cenah, cuma teman-teman juga cenah selama di sini nya secara pribadi minta maaf aja kalau misalkan saling keganggu, ada yang keganggu gitu ya, minta maaf aja secara pribadi kata si bapak itu teh. Cuma saya juga bantu katanya gitu. Oh ya udah Pak nggak apa-apa kata saya, kalau misalkan emang nggak ada yang harus kita selesaikan yang lebih gitu ya di sini, karena memang secara pribadi juga kata saya tuh nggak pernah ada masalah sih di sini mah gitu ya, cuma karena setiap malam aja gitu ada kejadian kayak gitu teh. Ya udah kata si bapaknya nggak apa-apa lah itu mah cina udah biasa katanya kayak gitu. Ya udahlah kata saya teh. Ya udah akhirnya selesai KKN 2 hari setelah minggu keempat itu udah pada pulang kan yang lain, sisa beberapa orang lagi yang belum pulang, packing segala macam. Jadi pas pulang itu kita 2 kloter gitulah, setengahnya udah pulang duluan, setengahnya masih pada di sana, termasuk saya masih di sana. Dan saya kan rasanya yang paling tua gitu ya, jadi ikut sama yang lain dulu lah gitu, yang lain udah pulang baru saya pulang juga. Pas pulang kita mau siap-siap ketemu lagi kan sama yang punya rumah. Kita nggak pernah ngomong juga sama yang punya rumah ada gangguan itu, nggak cerita. Pas udah mau pulang baru kita ngomong kan, yang lain udah pada keluar, Bu, ke yang punya rumahnya, ke ibunya, Bu saya minta maaf kata saya teh karena piring beberapa ada yang pecah gitu yang biasalah ya soan-soan gitu, piring ada yang pecah, gelas ada yang pecah kata saya teh. Terus anak-anak teh mau minta maaf Bu kalau di sini ada salah gitu, ada perbuatan yang salah atau keganggu, mungkin kita terlalu berisik atau kita juga pas datang ke sini nggak salam-salam dulu kata saya teh, soalnya anak-anak teh ngalamin gini diceritain semuanya. Si ibunya teh aduh neng cenah puntennya cenah ibu ge nggak tiap hari kesini jadi nggak tahu cenah ya kejadiannya kayak gini, cenah neng juga cenah nggak pada bilang jadi nggak tahu ibu teh cenah ada kejadian gini, maaf atuh ya cenah punten sugan ibu teh cenah nggak ada kejadian apa-apa katanya teh. Tapi nya cenah kalau emang udah selesai mah ya udahlah, mudah-mudahan cenah nggak saling ganggu karena emang udah pada ngerti juga kata si ibunya teh. Yang penting mah dari kita pribadinya juga ada saling minta maaf aja lah udah cenah ya, nggak ada ngapa-ngapain kan cenah di sini. Enggak Bu kata aku teh, secara pribadi mah kita kegiatan biasa aja kata aku teh, nggak ada yang aneh-aneh di sini, cuma karena emang tahu juga kata aku teh ya, teman-teman pada nanya-nanya ke tetangga apa segala macam, iya neng cenah emang kayak gitu kata si ibunya tuh. Jadi mengiyakan gitu, mengakui yang juga sih ibunya mengiyakan. Akhirnya dia pun cerita gitu bahwa dia juga sampai ngedatengin beberapa orang pinter dulu teh cenanya untuk coba menetralisir rumah lah gitunya, tapi akhirnya malah jadi makin kacau gitu karena mungkin makin banyak yang datang juga ya, jadi makin kacau. Akhirnya cenah sampai sekarang rumah ini kan kosong neng cenah gitu ya, ya mudah-mudahan kedepannya bisa diisi kata ibunya teh, minta doanya juga cenah supaya rumahnya bisa berjalan seperti semestinya lah gitu. Dah memang secara rumah mah bagus, masih bagus banget gitu, udah baru kan, cuma karena memang auranya mungkin terlalu banyak kejadian atau kisah yang terjadi di situ juga sebelumnya, jadi membuat semuanya teh semakin mencekam aja gitu selama kita di sana, apalagi udah masuk malam gitu. Kalau siang nggak apa-apa biasa aja ya. Akhirnya ya udah saling minta maaf segala macam, kita pulang alhamdulillah nggak ada gangguan sih sampai pulang, semuanya aman sampai, gitu, sampai sekarang KKN. Alhamdulillah semuanya aman gitu, nggak ada lagi cerita didatengin atau diikutin atau apa gitu, alhamdulillahnya enggak. Soalnya kita kan sebelumnya nggak ada yang ikut lah ya. Ya nggak ada yang ikut karena memang udah bilang langsung sama yang punya juga, udah minta maaf sama Pak Ustadz yang di situ juga gitu. Terus karena udah tahu dulunya memang seperti itu ya, maksudnya teh kita nggak minta makhluk yang di situ untuk pergi atau gimana ya, karena memang mereka yang lebih dulu di situ juga gitu. Jadi ya udahlah kita mah cuma minta ya masing-masing aja gitu, udah punya porsinya masing-masing. Alhamdulillah teman-teman nggak ada yang sampai diikutin. Anak juga udah biasa lagi di rumah gitu setelah kejadian itu, setelah dipulangin nggak ada sampai gimana-gimana di rumah. Cuma memang setelah anak pulang itu jadi kurus kering tuh, mungkin karena dipisah sama ibunya secara ini mungkin ya gitu, jadi dia nggak mau makan apa segala macam, lemas. Cuma karena memang tangannya sampai melepuh itu kan yang bikin dia pulang dulu dari posko gitu. Pernah kita setelah selesai KKN beberapa bulan kemudian
ayo reunian gitu ke rumah itu gitu ya waktu itu teh. Ya udah kita kesana lagi. Pas udah kesana sih sebenarnya rumahnya masih kosong. Cuma sama yang punya rumah teh, cuma sama yang punya rumah udah direnov katanya, udah ada yang beberapa diperbaiki lagi. Mudah-mudahan nanti ada yang dikontrakin karena memang niat yang punya rumah tuh rumah itu mau dikontrakin. Kayaknya sih sekarang udah ada yang ngisi, mungkin nggak tahu apa ya, saya belum kesana lagi. Cuma beberapa bulan setelah KKN mah dulu masih kosong gitu pas saya kesana tuh gitu. Pak RW juga di sana juga masih dekat sama kita gitu, warga sana juga masih dekat alhamdulillah. Jadi secara hubungan sama mereka mah baik-baik aja, cuma karena memang kita kesananya jadi yang gitunya juga ikut berhubungan mungkin sama kita gitu. Gitu. Wah seru sekali ya, kisah yang memang mencekam sih sebenarnya ya. Karena ya sebulan kan kita terpaksa harus diam di situ gitu, nggak bisa kabur lah istilahnya. Harus menghadapi semuanya gitu karena tuntutan juga. Jadi apa yang bisa diambil dari pengalaman kisah yang dialami ini? Yang pertama sih sebenarnya karena kita kan orang baru datang ke tempat baru, otomatis di sana itu pasti ada penghuni yang sudah lama, yang sudah lebih dulu datang. Harusnya kita emang dari awal itu udah pamitan dulu gitu ya, assalamualaikum lah atau apa namanya, kita bikin pengajian dulu untuk rumahnya, kita izin dulu tinggal di situ secara batin gitu ya, secara bareng-bareng supaya kita itu di rumah itu berdampingan, di tempat baru itu berdampingan gitu, karena kita juga tidak bisa mengusir atau apa kan, tidak saling mengganggu. Iya, asalkan tidak saling mengganggu. Jadi ya ada bahasa lah mungkin ya yang terucap di batin kita untuk mereka juga gitu yang tidak terlihat, karena memang mau nggak mau memang ada kan gitu di setiap tempat yang seperti itu. Apalagi ini tempatnya memang dulunya juga menyimpan banyak sejarah kan, kita nggak tahu gitu asalnya seperti apa. Ya memang harusnya seperti itu sih kemana-mana gitu, cuma dulu emang salah kita di situ juga. Terus kalau ke tempat baru ya kita harus tahu juga aturan di situ seperti apa, malamnya harus seperti apa gitu ya, siangnya seperti apa, karena memang berbeda lah kita di kota terus tiba-tiba datang ke desa, kita bawa kebiasaan kita di kota gitunya, misalkan malam-malam masih bisa disamain ya, nggak bisa disamain karena memang mereka juga punya kehidupan yang memang sudah tertata mungkin seperti itu. Kalau malam nggak boleh keluar apa segala macam, kita kan nggak tahu dulu ya, kita seenaknya aja gitu di sana. Tapi kan karena kita punya tujuan kegiatan tadinya, jadi nggak mikir kemana-mana gitu. Cuma setelah itu ya kita sadar sih sebenarnya gitu, di pihak kita juga sebenarnya kayaknya ada salahnya juga nih gitu ya. Ya disitulah mungkin pentingnya orang untuk berdoa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena memang goib itu ada, kita nggak bisa pungkirin. Tapi bagaimanapun yang namanya goib itu tidak ada kuasa apapun. Karena yang berkuasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi situlah kita minta perlindungan mungkin ya. Jadi saran untuk sobat MM mungkin begitu kali ya. Nah, karena Teh Cynthia sudah menjadi seorang narasumber di Malam Mencekam. Di Malam Mencekam seperti janji di awal tadi, kita akan memberikan sesuatu yang eksklusif khusus bagi narasumber. Jadi buat Anda juga yang punya kisah dan cerita yang dialami, Anda bisa menjadi narasumber dan Anda bisa mendapatkan spesial yang eksklusif dari Malam Mencekam, yaitu kaos Malam Mencekam. Nah ini saya serahin nih sama Teh Cynthia. Ini saya serahkan Teh Cynthia. Ya semoga bisa dipakai jalan-jalan. Bagus banget tuh lihat. Oh keren ya. Bisa dipakai ya. Makasih banyak ya semua Malam Mencekam, makasih banyak. Mudah-mudahan sukses selalu. Pasti sama-sama kita sukses ya. Oke sobat MM sekalian, itulah tadi kisah yang disampaikan oleh Teh Cynthia. Buat Anda yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam juga Teh Cynthia. Kita akan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Teh.